Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Sabtu 10 Mei 2025 kembali hadir di hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Lingkar Pagi hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, kecelakaan maut melibatkan truk bermuatan kertas terjadi di kawasan Tanah Putih, Semarang pada Kamis malam. Truk diduga mengalami remblong dan menabrak pembatas jalan sebelum terguling dan menimpa seorang pemotor hingga tewas. Kecelakaan maut truk bermuatan kertas di turunan Tanah Putih, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis malam. Diketahui truk yang bernomor polisi K8446OD itu melaju dari arah atas dan menabrak lampu lalu lintas serta pembatas jalan hingga terguling. Naasnya, pengendara sepeda motor yang melintas tewas tertimpa muatan truk. Diduga truk tersebut hilang kendali akibat remblong saat melintas jalan menurun. Proses evakuasi berlangsung cukup lama karena tubuh korban terjepit di bawah muatan truk. Atas inisiatif warga, mereka bergotong royong memindahkan tumpukan kertas agar korban bisa dievakuasi. Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi menyampaikan bahwa truk melaju dengan kecepatan tinggi dari arah selatan akibat mengalami remblong. Pak, tadi gimana sih Pak kejadiannya yang setahu Bapak itu? Setahu saya remblong, Pak. Remblong ya? Itu datang dari mana Pak tadi? Dari atas. Dari atas terus turun ke bawah? Dari atas, mungkin mau lurus atau belok kanan, kurang tahu. Tahu udah remblong. Ada itu enggak yang terjepit atau gimana? Yang di tempat ada satu yang kasat mata. Itu pengendara motor atau mobil? Motor. Motor ya? Tapi yang di dalamnya kurang tahu, masih Kurang. Itu truknya mau apa sih Pak kira-kira? kertas. Kejadiannya sekitar jam berapa Pak? Jam 7:30. Ada dengar keras apa enggak gitu? Wah, keras banget, Mas. Wah, keras. Itu nabrak pembatas jalan juga ya Pak? Yang listrik, batas, Terus? apa? Lampu merah, habis. Berarti bisa berat pembatas yang merah itu langsung terguling ke dia. Ya? Sampai rumah, bener banget sih. Tadi lebih kurang 19.30, 1 jam yang lalu, ada memang terjadi laka lantas. Tadi kendaraannya berasal dari atas ya, dari Tanah Putih ini turun. Tadi menabrak traffic light yang di kanan ya, mobil yang kanan. Terus tadi diduga menabrak satu pengendara roda 2. Ini masih kita evakuasi, yaitu terus juga termasuk supirnya ya. Membawa kertas, ini proses evakuasi. Jadi langkah-langkah kita pertama kita evakuasi dulu TP-TKP, evakuasi. Terus nanti baru kita dalami sambil mendalami keterangan-keterangan apa yang terjadi ya. Jadi kemungkinan yang jelas truk itu dari atas, dari arah selatan turun ke sini. Dia bawa kertas. Itu aja dulu ya. Korbannya Pak sementara Pak? Satu. Pengguna sepeda motor? Iya, sementara itu. Ya. Kondisinya? Ya, kita tadi katanya MD ya tadi, tapi belum kita pastikan lagi ya. Berarti truk itu menabrak satu sepeda motor aja Pak? Atau ada kendaraan lain Pak? Satu. Kondisinya sudah ada ya Pak ya? Nggak ada. Itu atas tuh mobil dua-dua. Penanganan kepolisian Pak? Ya ini kita mengevakuasi perlancaran lalu lintas, TP-TKP, evakuasi ya. Penyebabnya diduga remblong atau seperti apa? Belum tahu. Kita lihat nanti kita dalamin ya. Katanya di jalan ini nggak boleh ada truk lewat Pak? Itu di sub tadi yang bisa jawab. Ini kelas jalannya masuk apa enggak? Ya. Peristiwa kecelakaan ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, seorang pengendara sepeda motor, sedangkan sopir dan kenek truk yang mengalami luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit. Kasus kecelakaan ini saat ini dalam penanganan Satlantas. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, 2 hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya yakni Erin Tuah Damanik dan Mangapul divonis 7 tahun penjara dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi atas pemberian vonis bebas bagi terpidana pembunuhan Ronald Tanur. Sidang pembacaan vonis tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat.
Dua hakim nonaktif Pengadilan Negeri PN Surabaya pemberi vonis bebas bagi terpidana pembunuhan Ronald Tanur mendapatkan vonis 7 tahun penjara. Vonis tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat Kamis 8 Mei. Selain pidana penjara, dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi atas pemberian vonis bebas tersebut, kedua terpidana yakni Erin Tuah Damanik dan Mangapul juga dikenakan pidana denda sebesar 500 juta rupiah. Usai pembacaan vonis, kuasa hukum kedua terpidana Filipus Sitepu mengatakan meskipun vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Agung yang menuntut hukuman penjara 9 tahun dan denda 750 juta rupiah, hukuman tersebut dinilai masih tinggi. Kalau teman-teman lihat mungkin putusan-putusan yang ada, ini juga tidak ringan, begitu loh. Ini juga tidak ringan, mungkin nanti bisa di cross check dengan putusan yang pernah dikenakan kepada hakim. Ini menurut kami cukup tinggi bagi kami selaku penasihat hukum. Tapi apapun itu kami kembalikan bahwa kami menghormati seluruh proses hukum sampai saat ini. Gitu. Dan kami pada waktunya nanti akan menyatakan sikap. Begitu. Kami diberikan waktu 7 hari. Sementara itu, terdakwa lainnya Hakim Nonaktif PN Surabaya Heru Hanindio dipidana penjara 10 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar penjara 3 bulan. Sebelumnya, ketiga terpidana tersebut didakwa menerima suap berupa hadiah dengan total senilai 4,67 miliar rupiah untuk memberikan vonis bebas pada Ronald Tanur. Pemirsa, pagar makam umum Giri Mulyo yang berada di Sarirejo, Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu Blora, rawan ambruk dan membahayakan warga. Warga berharap pihak kelurahan maupun Pemkab Blora segera melakukan perbaikan. Kondisi pagar makam umum yang berada di Kelurahan Ngelo, Cepu, kondisinya sangat memprihatinkan. Salah satu warga Cepu, Baloteli, mengatakan bahwa pagar yang mengelilingi makam umum tersebut berada tepat di pinggir jalan Cepu Blora atau tepatnya berada di sebelah SPBU. Menurutnya, jika pagar tersebut tidak segera dirobohkan atau mendapatkan penanganan, dikhawatirkan pagar tersebut akan roboh dan bisa menimpa pengendara dan pembawa korban. Ini loh mas, bentuknya bisa miring mas, kekuatannya tinggal dari tiang listrik ini. Jadi takutnya kalau tidak diperbaiki atau dibongkar, ini kendaraan atau yang lewat atau yang duduk atau yang jalan bisa kambuh. Harapannya bisa segera dibongkar atau diperbaiki lah. Ya takutnya ada korban yang tertimpa. Ini sudah bawahnya sudah nggak kuat. Warga berharap agar pihak kelurahan maupun Pemkab Blora bisa segera menganggarkan untuk perbaikan pagar makam umum tersebut. Dari Kabupaten Blora, Hanafi Lingkar TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat dijumpai di Istana Kepresidenan Jakarta mengungkapkan alasan Indonesia tertarik menjadi lokasi uji klinis level 3 untuk vaksin TBC. Sebelumnya, hal itu diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuannya dengan Bill Gates. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan alasan Indonesia tertarik menjadi lokasi uji klinis level 3 untuk vaksin tuberkulosis. Menurut Menkes, salah satunya yakni untuk mengetahui kecocokan vaksin tersebut dengan masyarakat Indonesia. Terlebih setiap tahun ada 1 juta orang di tanah air yang terinfeksi tuberkulosis. Sehingga dengan kehadiran vaksin itu dimaksudkan untuk menekan angka kematian akibat penyakit tuberkulosis. Hal itu disampaikannya saat dijumpai di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 8 Mei. Yang kedua, kita bisa mendapatkan akses terhadap teknologi vaksin ini. Karena ilmuwan-ilmuwan kita kan dilibatkan. Ini kerjasama dengan UNPAD dan Universitas Indonesia. Ya. Yang ketiga, kita sekaligus bisa menegosiasi. Nanti kalau ini sudah jadi, kita bisa lakukan produksinya lebih cepat di Bio Farma di Indonesia. Menkes menambahkan bahwa produksi vaksin diharapkan dapat ditingkatkan minimal 10 kali lipat untuk mencegah penularan dan kematian akibat penyakit tersebut.
Ia menekankan bahwa vaksin efektif untuk menangani penyebaran penyakit menular. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Bill Gates di Istana Merdeka Rabu 7 Mei mencakup soal uji klinis vaksin TBC di Indonesia yang dibiayai melalui Yayasan Bill and Melinda Gates Foundation. Kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih Jadi programnya. yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Badan Karantina Indonesia memperketat pengawasan di setiap simpul distribusi hewan ternak jelang datangnya Hari Raya Idul Adha tahun 2025 ini. Hal ini dilakukan untuk menjamin kesehatan dan kelayakan hewan yang didistribusikan dalam mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK). Badan Karantina Indonesia Barantin menegaskan bahwa seluruh hewan yang masuk ke Pulau Jawa wajib melalui proses pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, dan sertifikasi yang ketat. Langkah ini dilakukan sebagai antisipatif dalam mencegah penyebaran penyakit hewan seperti penyakit mulut dan kuku (PMK) jelang memasuki perayaan Idul Adha 2025. Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat Manawar Panggabean saat ditemui di Bandung Kamis 8 Mei menegaskan bahwa pengawasan dilakukan berlapis di setiap titik simpul termasuk pelabuhan penyeberangan. Nah, kita akan ada pemeriksaan setiap pos itu. Kita pastikan bahwa ternaknya itu memang yang sehat dan tidak ditukar-tukar. Di sana kita segel dia, truknya itu kita segel. Supaya kalau truknya itu dibuka, segelnya dilepas, kita curiga takutnya diganti itu ternaknya. Nah, ini untuk memastikan bahwa yang dikirim itu bebas penyakit, umumnya PMK.
Sahat juga menambahkan bahwa pihaknya telah mengerahkan petugas karantina dan polisi khusus karantina di berbagai wilayah untuk memastikan pengawasan berjalan efektif. Selain itu, sistem layanan digital juga telah diterapkan untuk mempercepat proses distribusi, di mana data hewan dan dokumen pendukung dikirimkan secara elektronik sebelum kedatangan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso pada Jumat 9 Mei mendorong pemerintah daerah untuk bisa menerapkan program wajib pakai produk lokal setiap hari Kamis. Selain sebagai upaya agar produk-produk lokal menguasai pasar di dalam negeri, langkah ini juga bertujuan agar daya saing produk-produk UMKM di dalam negeri dapat meningkat. Sampai dengan April itu sudah ada yang ikut 340 UMKM ya. Nah, sekarang transaksinya sampai dengan April sudah 51,7 juta US. Jadi sekitar 850 miliar. Transaksi itu transaksi benar ya. Jadi hanya UMKM. Pemirsa, sebuah rumah warga di Kecamatan Sebatik, Kalimantan Utara yang dirobohkan sebagian karena posisi bangunan yang berada tepat di garis perbatasan Indonesia dan Malaysia. Menurut Badan Pengelola Perbatasan BNPB Republik Indonesia yang mengunjungi lokasi, keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan dengan pihak Malaysia sebelumnya. Sebuah rumah warga yang berada di Kecamatan Sebatik, Kalimantan Utara akan dirobohkan sebagian karena posisi bangunan yang berada tepat di garis perbatasan negara antara Indonesia dan Malaysia. Keputusan tersebut diambil setelah melalui kesepakatan dengan otoritas Malaysia. Hal tersebut diungkapkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPB Republik Indonesia saat melakukan peninjauan di sejumlah patok batas negara darat dan laut antara Sebatik Indonesia dengan Tawau, Malaysia. Sekretaris Utama BNPB Komjen Pol Mahruzi Rahman Kamis 8 Mei menjelaskan bahwa dalam kesepakatan dengan otoritas Malaysia juga akan dilakukan perubahan badan jalan yang mengarah ke kantor Kecamatan Sebatik Utara karena sudah masuk dalam wilayah Malaysia. Beda penanganan dan beda argumennya. Ini akan terus didorong dengan pihak Malaysia untuk ya, kita tetap berkoordinasi memberikan dengan lanjutan, dan ini harus kita tuntaskan karena memang salah satu poin kita datang kemari untuk melihat batas yang belum disepakati bersama Malaysia. Bersama Pak Sekretaris Utama sama Pak Camatnya bahwa itu sudah ada akses yang untuk pengalihannya, dan Pak Wakil Bupati juga ada, yaitu sudah siap. Mereka akan lanjuti untuk mencari lahannya itu. Yang jelas sudah tidak masalah itu.
Pada kegiatan peninjauan ini terdapat 3 patok darat yang ditinjau, yakni patok PB02, patok 008, dan patok timur 002 yang berada di Kecamatan Sebati, Kabupaten Nunukan, Kaltara. Berdasarkan tinjauan, tidak terdapat patok yang bergeser. Namun masih terdapat batas garis laut yang memiliki perbedaan persepsi dengan Malaysia, sehingga hal ini akan terus didorong agar patok batas perairan Indonesia tidak ada yang berubah dari garis semula. Dalam penentuan garis batas laut Sebatik dan Malaysia, BNPB selalu berlandaskan pada peta laut Hidros nomor 59. Pemirsa, Bupati Pati Sudewo angkat bicara mengenai perusakan rumah di Desa Punden Rejo Tayo oleh segerombolan pria bertopeng yang diduga orang suruhan PT Laju Perdana Indah. Inilah video amatir kedatangan segerombolan pria bertopeng yang melakukan pengerusakan di atas tanah yang disengkentakan PT Laju Perdana Indah dengan warga Desa Punden Rejo, Kecamatan Tayu pada Rabu 7 Mei 2025. Bupati Pati Sudewo menyayangkan terjadinya pembongkaran paksa terhadap rumah warga. Pihaknya bakal menggali dan mengumpulkan informasi secara keseluruhan mengenai permasalahan ini sesuai perundang-undangan. Tak hanya itu, petani Punden Rejo PT LPI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati bakal diajak duduk bersama untuk mengetahui duduk permasalahan dan mencari solusi. Menyayangkan terjadi pembongkaran paksa terhadap rumah warga di Punden Rejo itu oleh perusahaan LPI. Nantinya akan saya lihat secara keseluruhan dan kami akan berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, karena semuanya ada mekanismenya, ada aturan yang harus ditaati, harus dilaksanakan. Saya berharap jangan sampai situasi dan kondisi ini ditumpangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai ada pihak-pihak lain yang justru memperkeruh suasana. Maka saya minta warga berpikir jernih, LPI juga berpikir jernih. Pada saatnya nanti saya akan mengundang kedua belah pihak dan juga mengundang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati untuk saya dengar posisinya sebagaimana. Pihaknya berharap situasi dan kondisi seperti ini tidak ditumpangi oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya ingin memperkeruh suasana. Dari Pati, Mutia Barasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih.
Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Bupati Pati Sudewo resmi melantik 90 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Langkah ini merupakan penyegaran untuk meningkatkan kualitas kinerja. Sekarang semua ikuti. Inilah para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati yang dilantik dan mengambil sumpah di Pendopo Pemkab pada Kamis 8 Mei 2025 malam. Keputusan ini termasuk dalam Keputusan Bupati nomor 821-2-0567 tahun 2025 yang berisi 90 daftar nama pejabat yang bakal mengemban amanah di posisi dan tempat yang baru. Bupati Pati Sudewo mengatakan pelantikan ini merupakan bentuk penyegaran organisasi sehingga dapat terbentuk ekosistem kinerja yang kompak, profesional agar dapat memberikan pelayanan yang baik dan prima kepada masyarakat Kabupaten Pati. Pelantikan ini kan hal yang wajar dilakukan sebagai upaya penyegaran agar di organisasinya itu terbentuk tim yang kompak, yang solid, yang profesional untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga, kepada rakyat Kabupaten Pati. Ini hal yang biasa yang lumrah untuk dilakukan. Paling banyak di instansi mana, Pak? Saya tidak hafal ya, tapi kayaknya hampir di tiap instansi ada. Ada 90 personil. Tapi yang utama di RSUD itu ya Pak? Rumah Sakit Suwondo. Ada juga yang di Dinas yang lain. Itu bukan di dinas ada berapa persen yang di Rumah Sakit Suwondo? Rumah Sakit Suwondo tergolong banyak. Lebih banyak daripada instansi yang lain. Pihaknya menambahkan pergantian pejabat ini merata di setiap instansi pemerintah. Namun, pergantian jabatan di lingkup RSUD RAA Suwondo Pati cukup mendominasi. Dari Pati, Mutia Barasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Serikat Buruh Rembang mengajukan usulan kepada Bupati Rembang Harno untuk menciptakan keseimbangan antara pekerja perempuan dan laki-laki di pabrik-pabrik setempat. Saat ini sejumlah pabrik di Rembang tampak didominasi oleh pekerja perempuan dengan salah satu pabrik mengatakan angka mencolok yakni 70% pekerja perempuan dan hanya 30% laki-laki. Saat ini pabrik di Rembang masih didominasi pekerja dari kaum perempuan, seperti halnya pamflet, brosur hingga spanduk lowongan kerja di pabrik hanya membutuhkan perempuan.
Kondisi ini mematik perhatian Serikat Buruh Rembang yang merasa perlu adanya kebijakan yang lebih berimbang. Mereka mengusulkan agar proporsi pekerja perempuan dan laki-laki di pabrik di Rembang ditetapkan sebesar 50% untuk masing-masing gender. Usulan ini bertujuan untuk memastikan kesempatan yang setara dan menghilangkan ketimpangan. Bupati Rembang Harno menyambut baik usulan tersebut dan berjanji segera menyampaikan kepada para pemilik pabrik. Namun dirinya juga menegaskan pentingnya mendengar alasan dari pemilik pabrik mengenai dominasi pekerja perempuan saat ini. Dirinya ingin memahami faktor-faktor yang menyebabkan lebih banyak wanita yang bekerja di sektor ini. Tentang keseimbangan ya, keseimbangan karyawan perempuan dan laki-laki, yang itu saya secepatnya akan berkomunikasi dengan beliau-beliau pemiliknya, karena apapun beliau kenapa melakukan hal tersebut otomatis juga punya pertimbangan. Nah, kita mengusulkan juga punya pertimbangan, jadi nanti kita ambil menyinkronkan apa pertimbangan beliau dan usulan-usulan dari masyarakat, itu yang terdepan akan saya lakukan. Harno menambahkan dirinya akan segera meminta kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker untuk mengadakan pertemuan dengan pemilik pabrik untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif. Dari Rembang, Fikiryo, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pedagang pasar Rembang menyambut baik keputusan Bupati Rembang yang memastikan tidak ada pemindahan pasar. Revitalisasi pasar dianggap sangat penting untuk meningkatkan kenyamanan baik bagi pedagang maupun pembeli, serta untuk memperbaiki infrastruktur yang sudah usang. Sebelumnya, Bupati Rembang menekankan perlunya penanganan masalah genangan air akibat selokan tersumbat yang seringkali menjadi kendala di pasar. Tidak hanya itu, penataan ulang fasilitas parkir juga menjadi prioritas, mengingat kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di sekitar area pasar. Dalam upaya mewujudkan desain bangunan pasar yang sesuai dengan kebutuhan pedagang, Bupati meminta paguyuban pedagang untuk bekerja sama dengan perangkat daerah terkait. Rencananya mereka akan melakukan studi banding ke daerah lain untuk mendapatkan inspirasi desain yang sesuai keinginan dari pedagang. Ahmad Rifan, Ketua DPD APPSI Kabupaten Rembang, juga memberikan dukungan penuh terhadap langkah Bupati. Dirinya mengapresiasi keterlibatan pedagang dalam proses perancangan pasar yang akan datang. Dirinya berharap pasar kota Rembang nantinya dapat menjadi ikon yang mencerminkan identitas masyarakat dan berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pasar seluruh Indonesia untuk Kabupaten Rembang, memang itu menjadi salah satu harapan kita para pedagang semuanya, yaitu pasar Rembang yang merupakan pasar rakyat sebagaimana mandatori Permendak nomor 21 tahun 2021, bahwa harapannya pasar rakyat bisa dilakukan pembangunan sesuai dengan DED yang melibatkan partisipasi para pedagang sebagai pelaku utama ekonomi. Kemudian para pedagang terutama mengucapkan terima kasih tentu saja ketika pasar dibangun di lokasi saat ini sebagaimana mayoritas yang diharapkan pedagang yang diperjuangkan sejak tahun 2016. Pasar Kota Rembang harapannya menjadi pasar rakyat yang menjadi ikon Kota Rembang sehingga mampu meningkatkan PAD bukan hanya dari retribusi tapi dari sumber-sumber lain yang harapannya desa-desa sekitar yang seperti Sumberjo dan Sawahan juga ikut merasa memiliki dan masyarakat sekitar tidak terganggu, bahkan justru mensupport adanya pasar rakyat yang ada di Kabupaten Rembang, khususnya pasar Rembang. Dari Rembang, Fikiryo, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama atau MWCNU sekecamatan Sayung dan Bonang melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Demak. Mereka mendesak DPRD dan Pemkab Demak melakukan upaya percepatan penanganan bencana rob yang terjadi di pesisir Demak. Mudah-mudahan ada tindakan
Puluhan pengurus MWCNU sekecamatan Sayung dan Bonang melakukan audiensi yang berlangsung di ruang rapat pimpinan DPRD Demak pada Kamis sore. Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Demak Zainul Fatah, Wakil Ketua DPRD Mas Kuri, Sekda Demak Ahmad Sugiharto, Kepala Din Putaro Amir Mahmud. Dalam audiensi tersebut, para tokoh kiai yang tergabung dalam MWCNU membawa sejumlah tuntutan kepada DPRD dan Pemkab Demak berkaitan dengan kondisi banjir dan abrasi yang kian parah. Mereka meminta agar pemerintah daerah setempat maupun DPRD agar bergerak cepat dan mengambil langkah serius dalam hal penanganan bencana tersebut. Mengingat kondisi rob yang semakin parah, mereka meminta agar kondisi tersebut dimasukkan ke dalam kategori bencana sehingga mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Menurut Saifuddin, pengurus MWCNU Sayung, ada 20 desa terdampak banjir dan rob, sehingga perlunya turun tangan langsung dari pemerintah provinsi maupun pusat untuk menangani hal tersebut. Menurutnya, upaya paling efektif untuk penanganan rob yakni dengan pembangunan tanggul laut. Rasanya apa? Ya alasannya kalau cuman abrasi terus kita bicara, tapi secara regulasi tidak dinaikkan status menjadi bencana. Itu tidak ada anggaran pasca bencana. Ya paling dipilih itu selesai sudah. Realisasinya tidak ada. Sayang itu kompleks persoalannya. Banjir dan rob. Itu 20 desa sudah dikepung oleh banjir rob dan banjir luapan sungai dan curah hujan. Sehingga masyarakat itu mengadukan kepada MBC untuk bareng-bareng menyampaikan aspirasi kepada bupati. Itu intinya. Disampaikan oleh Pak Sekda dan Bapeda tidak mampu secara anggaran kalau diploting semua anggaran APBD Demak. Sehingga harus ada bantuan anggaran baik dari pemerintahan provinsi maupun pusat. Terutama kalau menangani rob, itu tanggul laut. Itu tidak mungkin APBD, itu tidak mungkin, harus APBN. Sementara itu, Ketua DPRD Demak Zainul Fatah menyambut baik audiensi bersama pengurus MWCNU Sayung dan Bonang. Ia berkomitmen akan menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan dari masyarakat, khususnya di wilayah pesisir. Dewan menegaskan untuk menangani kasus rob di pesisir Demak diperlukan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah, DPRD, dan masyarakat. Hari ini problem abrasi belum terlaksana dengan baik secara penanganannya. Mereka mengacu kepada wakil rakyat, kami terima dengan Pak Mas Kuri dan seluruh jajaran Pemda yang menangani, alhamdulillah hadir dan dialog berjalan dengan baik dan insya Allah kami juga memiliki komitmen bersama untuk kita lakukan secara bertahap penanganan tersebut. Permintaan para Pak Kiai itu apa? Ya penanganan abrasi biar cepat selesai, bagaimana caranya? Masyarakat kan sudah lelah gitu. Nah, tokoh-tokoh ini menganggap seakan-akan pembiaran dari pemerintah daerah, tidak melakukan apa-apa. Karena oh enggak. Ya ada sudah dilakukan, tapi kan belum tersosialisasi. Nah, dengan adanya audiensi ini jadi bagus. Karena memang kita nggak bisa, artinya DPR, pemerintah juga masyarakat. Tanpa masyarakat nggak bisa berhasil pembangunan. Harusnya tetap kita tangani meskipun tidak selesai dengan cepat, tapi tertangani. Yang tidak boleh itu membiarkan, itu tidak boleh. Ada upaya. Nah, gitu. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. retinol ini. Kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile,
Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas terkait program Koperasi Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut program itu siap beroperasi pada Oktober mendatang. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas terkait program Koperasi Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 8 Mei. Usai rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan setiap hari pembentukan koperasi desa terus berkembang. Ia pun menjelaskan bahwa koperasi tersebut nantinya akan menjadi penyalur berbagai kebutuhan, seperti sembako dan bantuan pemerintah. Tak hanya itu, juga menjadi wadah simpan pinjam dengan kehadiran Bank BUMN sehingga memotong rentenir dan pinjaman daring. Sehingga sudah terbentuk sampai tadi sore 9.835 Kopdes ya sampai tadi sore. Karena tiap hari berkembang terus. Itu. Dan koperasi ini kenapa dibentuk? Satu, untuk memotong rantai pasok yang panjang dan ditarget nanti 28 Oktober akan di launching ya. Di operasionalnya. Sekaligus operasional koperasi-koperasi yang ada di desa-desa itu. Adapun dalam aspek legalitas, diharapkan seluruh proses dapat rampung pada bulan Juni bagi 80.000 koperasi desa yang nantinya siap beroperasi pada bulan Oktober. Pemirsa, usai ditinjau langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, 2 kepala desa di Kabupaten Semarang menyatakan siap segera bangun koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Dua kepala desa atau Kades di Kabupaten Semarang, yaitu Kades Raten di Kecamatan Tuntang dan Kades Kebumen di Kecamatan Banyu Biru, menyatakan siap segera membangun Kopdes Merah Putih usai desa mereka ditinjau langsung oleh Menko Bidang Pangan Zulhas. Kades Kebumen di Kecamatan Banyu Biru Ahmad Nuri menjelaskan, juga di desa Kebumen sudah menyiapkan lahan untuk segera dibangun Kopdes Merah Putih tersebut. Lahan yang akan dijadikan lokasi berdirinya Kopdes Merah Putih di desa Kebumen ini merupakan lahan bekas sekolah yang diregrouping.
Kondisi tersebut juga sama dengan di Desa Seraten yang ada di Kecamatan Tuntang, di mana lahan bekas SDN 2 Seraten yang sudah tidak berfungsi dan merupakan lahan milik pemerintah Desa Seraten itu rencananya akan dibangun Kopdes Merah Putih di wilayah Desa Seraten tersebut. Di Koperasi Desa Merah Putih itu sangat bagus sekali karena yang pertama adalah jumlah jenis-jenis kebutuhan pokok yang di situ ada subsidi pemerintah, maka di situ dari pabrik langsung koperasi langsung ke masyarakat, dari masyarakat yang sebagai katakan bakul kecil itu bisa kulaan di koperasi tersebut, maka ini akan sangat bagus sekali. Usaha yang ada di desa tersebut nanti akan digabung, jenis usahanya digabung dalam satu naungan di bawah Koperasi Desa Merah Putih. Tahapan yang saya lalui ini saya sudah ada beberapa kandidat yang akan saya fit and proper test dulu, biar tidak nanti untuk pengurus, pengurus, biar nanti tidak timbul masalah kemudian hari. Saya kepingin pengurus itu yang kredibel, jadi pengurus yang betul-betul punya ilmu berkaitan dengan perkoperasian. Ya, saya yang akan saya lakukan di sini sekaligus gudang. Jadi saya ada nanti gerai khusus sembako, gerai berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, berkaitan dengan obat, berkaitan dengan pengolahan padi. Artinya kayak kami nanti koperasi ini hilirisasi. Artinya jangan beli gabah, nanti beli gabah kita beli, harus itu nanti kita olah menjadi beras, biar nanti masyarakat bisa mendapatkan beras murah. Dengan berdirinya nanti Kopdes Merah Putih di 2 desa yang ada di Kabupaten Semarang tersebut, diharapkan mampu meningkatkan roda perekonomian sekaligus mampu menyerap secara maksimal hasil pertanian dan perikanan masyarakat. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mematangkan persiapan konvoi untuk merayakan gelar juara turnamen sepak bola Liga 1 2024-2025 yang diraih Persib Bandung. Konvoi dan arak-arakan pemain diagendakan pada tanggal 25 Mei 2025 dengan 2 opsi rute yang masih dikaji untuk memastikan keamanan dan kelancaran acara perayaan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemkot Bandung, PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, dan Kepolisian tengah mematangkan persiapan konvoi bagi Persib Bandung dalam rangka merayakan gelar juara kompetisi sepak bola Liga 1 tahun 2024-2025. Pembahasan dilakukan di Gedung Sate Bandung Kamis 8 Mei. Dengan hasil dipastikan konvoi dan arak-arakan pemain digelar pada Minggu 25 Mei 2025. Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, konvoi Persib juara masih mematangkan 2 opsi rute, yakni Mapolda Jabar hingga Gedung Sate atau Balai Kota Bandung hingga Gedung Sate. Sebelumnya, rute awal akan dilakukan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api menuju Gedung Sate. Namun, akses GBLA cukup sempit untuk diikuti banyak massa. Karena kan kita final juga tanggal 24 udah di GBLA. Kita segala seremonial kita di tanggal 24 sudah di GBLA. Dan akses menuju ke sananya itu sulit. Ke GBLA itu kan untuk nonton saja. Agak sulit kan, suka macet, apalagi nanti konvoi dikhawatirkan kita tidak akan sampai pemain ke GBLA. Menurut Wagub, persiapan perayaan ini telah mencapai 70%, sedangkan untuk sistem pengamanan dan pengaturan lalu lintas akan dikaji oleh jajaran Polrestabes Bandung dan Polda Jabar. Rencananya, rute perayaan Persib Bandung akan diumumkan sepekan sebelum hari H. Warga Bandung pun diimbau untuk bersiap menyambut pesta juara Maung Bandung dengan tertib dan aman. Pemirsa, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Solo bersama Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata menyelenggarakan acara tahunan yaitu Bengawan Solo Travel Mart 2025. Digelar mulai tanggal 6 hingga 10 Mei 2025. Acara ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisata di Kota Solo yang kini menyuguhkan ragam destinasi wisata yang baru dan berbeda.
Untuk menyemarakan sektor pariwisata di Kota Solo, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Solo merangkul Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata menyelenggarakan Bengawan Solo Travel Mart 2025 yang resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani pada Kamis 8 Mei. Dalam kegiatan tersebut, Astrid menyampaikan harapannya agar momen ini mampu mengangkat potensi pariwisata serta meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Solo dan sekitarnya. Terlebih saat ini di mana sektor pariwisata sedang lesu karena faktor efisiensi anggaran. Namun ia optimistis sebab Solo menawarkan ragam wisata baru untuk didatangi. Jadi selain experience ke arah wisata kuliner, wisata sejarah, wisata budaya, karena kami juga banyak event-event budaya, pertunjukan, bahkan ada pertunjukan harian, tarian harian, ini menjadikan Solo mungkin agak berbeda juga di tempat-tempat lain. Kita harapkan dengan showcase beberapa hari ini nanti mendukung teman-teman Asita, stakeholder untuk menambah tamu sebanyak-banyaknya di Kota Solo dan juga memasarkan destinasi terbaru di Kota Solo. Pada pembukaan acara juga dilakukan sosialisasi penggunaan kris pada becak wisata. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata dan mempermudah transaksi wisatawan. Ini sebenarnya kita coba mendekatkan antara unsur tradisional dengan kekinian. Karena yang akan naik becak tidak hanya yang sepuh-sepuh, tapi yang muda-muda. Nah, anak-anak muda itu uangnya jarang ada di dompet, adanya di HP. Kita coba lengkapi metode berbayar abang-abang becak, pak pengayuh becak itu tidak hanya terima tunai, tapi mereka juga bisa transaksi non-tunai menggunakan kris. Bengawan Solo Travel Mart 2025 mengusung tema Solo Pasti Ngangeni, dilaksanakan dari tanggal 6 hingga 10 Mei dan diikuti oleh 50 peserta, mulai dari travel agent, objek wisata, restoran, pusat oleh-oleh, bank, hotel maupun pelaku UMKM. Adapun target transaksi selama event berlangsung adalah sebesar 750 juta rupiah. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Mia Pratiwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.